guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang udah bersedia singgah di channel YouTube aku. Malam ini aku akan membahas masalah virus corona yang telah merebak di lebih dari 100 negara di dunia termasuk di Indonesia. Sebelumnya mari kita berdoa dulu agar virus corona ini disudahi dan yang sakit akibat corona maupun penyakit lain diberikan kesembuhan dan yang meninggal dunia diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tapi, tahukah kalian, jauh sebelum virus corona ini telah muncul wabah virus yang sama yang dinamakan maut hitam. Maut hitam atau Black Death adalah suatu pandemi hebat yang muncul di Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, yaitu pada tahun 1347 sampai 1351, dan membunuh sepertiga hingga 2/3 dari populasi masyarakat di Eropa. Pada saat yang hampir sama, terjadi pula epidemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan pandemi multiregional. Jika termasuk di Timur Tengah, India, dan Tiongkok, pandemi ini merenggut setidaknya 75 juta korban jiwa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa di setiap generasi dengan intensitas dan fatalitas yang berbeda hingga dasawarsa 1700-an. Beberapa wabah yang lain pun muncul, yaitu wabah Italia, wabah besar London, wabah besar Wina, wabah besar Marseille, serta wabah tahun 1771 di Moskwa, serta wabah tahun 1771 di Moskwa. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut di berbagai negara lain, seperti Afrika Tengah, Madagaskar, Asia, dan beberapa negara di bagian Amerika Selatan. Maut hitam menimbulkan dampak yang drastis bagi populasi di Eropa, serta merubah struktur di Eropa. Wabah ini mengakibatkan pemburuan serta pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tidak sehat pada masyarakat untuk hanya bertahan hidup hari ini, seperti yang digambarkan oleh Giovanni Boccaccio pada Decameron. Kejadian di awal Eropa disebut sebagai mortalitas besar oleh para penulis kontemporer. Nama maut hitam dianggap berasal dari gejala khas penyakit ini, yang disebut akal nekrosis, di mana kulit penderita menjadi hitam karena peredaran subderal. Catatan sejarah telah membuat sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa maut hitam adalah suatu serangan wabah bubonik yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh lalat dengan bantuan hewan seperti tikus rumah. Selama ribuan tahun, tidak ada penyakit epidemi. Tapi, ketika orang tinggal di kota, infeksi menyebar dengan lebih mudah. Ketika pedagang atau tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama dengan mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi yang baru. Dalam hal ini, anak-anak dalam ancaman yang besar. Karena pada abad ke-19, 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Terdapat beberapa teori mengenai wabah ini. Salah satu teori yang paling tua adalah maut hitam berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar ke jalur sutra, dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina pada tahun 1334. Maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Antara tahun 1346 sampai 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas karena wabah ini. Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian. Paling umum merupakan varian Pres yang berasal dari pembekakan kelenjar getah bening atau bubu yang muncul di leher korban, ketiak, ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, mulai dari sebesar telur hingga sebesar apel.
Meskipun beberapa orang bisa selamat dari penyakit ini, tetapi penyakit ini hanya memberikan harapan 1 minggu kepada korbannya untuk bisa bertahan hidup. Penyebaran wabah pes berasal dari serangga, umumnya kutu, yang terinfeksi langsung dengan hewan pengerat seperti tikus dan marmut. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit manusia dan menyebarkan kepada manusia lainnya. Varian kedua, wabah pneumonia, yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan dengan hanya udara yang dihembuskan oleh manusia yang terinfeksi. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibandingkan wabah pes. Harapan hidup hanya bisa diukur dalam 1 atau 2 hari. Varian ketiga merupakan penularan wabah septisemia. Wabah ini menyerang sistem darah. Berbeda dengan kedua varian sebelumnya, varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga dan hewan pengerat yang telah terinfeksi, atau melalui kontak dengan manusia yang sudah terinfeksi sebelumnya. Tingkat kematian dari wabah ini bervariasi tergantung dengan sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh 200 juta jiwa pada pertengahan abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% dari populasi Mesir, setengah populasi penduduk Paris. Florence, Italia, kekurangan populasinya dari 110.000 pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 pada tahun 1351. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman, dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal dari wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya, dan pada kota yang padat sangat umum jika warganya berkurang hingga 50% atau setengahnya. Yang tinggal di daerah terisolasi tidak mengalami kerugian yang sama seperti yang dirasakan orang yang tinggal di kota. Salah satu pihak yang mengalami tingkat kematian yang tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya merekalah yang merawat korban-korban yang terkena oleh virus maut hitam ini. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, belum ditemukan bukti tertulis mengenai infeksi dari virus ini. Hal ini cukup mengherankan, mengingat Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan jalur laut untuk jalur perdagangan sutra. Jalur sutra. Padahal waktu itu ramainya perdagangan antara Arab, India, dan Cina membuat Indonesia sangat berpotensi untuk terkena wabah ini. Penelitian, aku bacain Mak, takut salah. Sharon and White dari University of South Carolina telah memberikan dimensi baru dalam mempelajari wabah maut hitam ini. Ia memberi tampilan pertama kehidupan perempuan dan anak-anak selama wabah melanda. Penelitian tentang maut hitam sangat jarang terjadi karena sampel maut hitam yang jarang ditemukan. Hanya ada beberapa sampel besar yang berasal dari abad ke-14 saat wabah ini terjadi. Menurut analisis Sharon White, maut hitam yang terjadi di abad ke-14 bukanlah wabah pemusnah massal, melainkan ditujukan untuk orang yang lemah dalam sisi usia maupun fisik. Orang yang selamat dari wabah hitam mengalami perbaikan kesehatan dan berumur panjang, di mana rata-rata mereka tutup usia pada umur 70-80 tahun, lebih lama dibandingkan orang yang hidup sebelum wabah. Kondisi fisik ini membantu kelangsungan hidup mereka setelah wabah hitam ini terjadi, di mana kesehatan tidak selalu sama, tetapi menjelaskan kondisi daya tahan tubuh mereka terhadap wabah penyakit yang berulang. Secara langsung maupun tidak langsung, wabah hitam membentuk pola kematian yang sangat kuat dan berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berakhirnya epidemi. Fanatisme dan semangat religi berkembang terutama di Eropa karena wabah virus hitam ini. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah.
Mereka mengira bahwa dengan melakukan itu akan membantu mengatasi masalah wabah hitam. Pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki penyakit kelainan kulit dan jerawat yang parah biasanya akan dikucilkan. Karena para dokter dan pemerintah kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebabnya, masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang mereka ke astrologi, gempa bumi, dan sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan penyebab wabah. Pemerintah di Eropa tidak dapat menyelesaikan masalah ini karena mereka tidak tahu penyebab dan cara penyebarannya. Mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 tidak dimengerti oleh orang-orang pada saat itu. Banyak orang-orang kemudian beranggap bahwa itu adalah bentuk dari kemarahan Tuhan. Dampak lain dari wabah ini, salah satunya adalah hilangnya norma dan sosialisasi masyarakat. Giovanni Boccaccio, seorang penulis asal Italia, melalui wabah yang melanda kota Florence pada tahun 1348. Pengalaman ini mengilhaminya untuk menulis Decameron, kisah 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit dengan melarikan diri ke sebuah villa di luar kota. Cerita Giovanni sangat menggambarkan keadaan di pertengahan abad di Eropa pada waktu itu. Masing-masing warga menghindari warga yang lain. Hampir tidak ada yang berhubungan dengan tetangga waktu itu. Saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi saudara yang lainnya. Dan dampak luar biasanya dari wabah ini, ayah dan ibu menolak untuk mengunjungi anak-anak mereka yang terjangkit wabah dan menganggap seolah-olah mereka tidak punya anak. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan. Nasib yang sangat menyedihkan menimpa kalangan bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan mereka tetap tinggal di rumah dengan kemiskinan dan mengharapkan keselamatan. Ribuan orang jatuh sakit. Mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah penyakit meninggal. Mereka yang lebih peduli, tergerak dengan amal agama, mereka akan mengeluarkan mayat yang terkena wabah ke depan rumah dan meletakkannya di depan pintu. So guys, itu adalah kisah tentang wabah hitam, atau bisa kita bilang itu adalah nenek moyangnya virus corona lah ya. Mari kita sama-sama berdoa supaya wabah corona ini dapat segera terselesaikan dan segera ditemukan obatnya. Terima kasih buat kalian udah singgah ke channel YouTube aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar channel ini lebih berkembang. See you to next video and bye-bye.